Hai, kembali kita ketemu di pembelajaran bahasa Indonesia, masih mengenai surat lamaran, dan kali ini kita akan bahas tentang Q&A surat lamaran pekerjaan. Yang akan dibahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama dari Mas Sita. Mas Sita menanyakan tentang bagaimana cara membuat surat lamaran atau resume agar kita lebih mungkin mendapat panggilan interview kerja. Lengkapi syarat-syaratnya. Apa yang diminta, lengkapi semuanya. Kemudian pastikan yang dilampirkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Penuhi bukti dan syarat-syarat yang lainnya. Artinya kalau yang dibutuhkan itu memang sesuai dengan kriteria atau keahlian yang kamu miliki, pasti akan dipanggil di perusahaan tersebut, tempat melamar kerja tentunya. Berikut dari Satria Aldiansyah. Seberapa pentingkah surat lamaran pekerjaan itu ketika kita ingin melamar suatu pekerjaan pada perusahaan? Penting sekali, bro. Ya, maksudnya surat lamaran pekerjaan itu ya memang penting. Maksudnya begini, kalau perusahaan membuka lowongan pekerjaan, kemudian yang ingin bekerja disuruh melamar dengan menggunakan surat lamaran, ya penting. Tidak mungkin tanpa surat lamaran Anda akan bisa diterima. Itu sama aja bohong. Oke? Acak aja ya, acak. Pertanyaan banyak yang masuk. Berikutnya dari Alma menanyakan apa tujuan wawancara kerja bagi pelamar kerja. Wawancara itu tujuannya untuk memastikan apakah data yang kita sudah setorkan itu realistis tidak. Artinya jangan sampai data yang diberikan itu tidak realistis, makanya dibutuhkan wawancara untuk memastikan data-data yang diajukan, lampiran dan seterusnya itu memang sesuai dengan apa yang kita punya. Maksudnya wawancara itu untuk memperjelas keberadaan kita. Memang betul tidak? Misalnya kita tamatan SMA. Nah, kalau dilihat pengalaman kerjanya, memang betul tidak pernah bekerja di sini. Makanya dibutuhkan wawancara. Misalnya kalau dibutuhkan keahlian bahasa Inggris, benar nggak orang ini pintar bahasa Inggris? Makanya ada wawancara. Wawancara itu ya untuk memperjelas apa yang ada di berkas yang pernah kita kirim. Makanya penting. Lanjut ya, Asep Junaidi. Mengapa setiap orang yang melamar kerja? Intinya begini. Mengapa setiap orang yang melamar kerja meskipun sering sudah dipenuhi, tapi bisa kemungkinan untuk ditolak? Ya bisa lah. Dari sekian pelamar kerja, ya kita mendaftar itu belum tentu kita diterima. Walaupun memang kita sudah penuhi semua syaratnya. Ya oke lah kita lengkapi semua syaratnya. Tapi karena pendaftarnya banyak, ya mungkin kita bisa jadi tidak diterima karena mungkin ada yang lebih baik dari kita. Katakan misalnya nilai ijazah kita ternyata rendah, masih ada yang lebih tinggi. Atau mungkin ada beberapa syarat yang memang lebih dari kita tidak mungkin masuk. Atau mungkin ya macam-macam lah. Bisa jadi juga kita mungkin fotonya kurang ganteng, ada yang lebih ganteng, bisa. Ya memang kalau di situ diutamakan kegantengan. Oke. Jadi begitu, bisa jadi tidak diterima memang. Kalau memang pendaftarnya banyak, makanya di ranking. Mungkin menurut mereka diadakan perankingan, setelah di ranking kita ada di bawah. Oke, bukan berarti bahwa syarat sudah lengkap, kita masih diterima. Enggak lah. Kali ini berkaitan dengan bahasa surat lamaran. Elsa Mulia. Apa tuh? Bagaimana maksud bahasa yang impresif itu? Karena dalam surat lamaran pekerjaan itu dibutuhkan bahasa yang impresif. Oke, bahasa impresif itu sebetulnya bahasa kita itu menarik perhatian, atau bahasa kita itu menarik simpati orang. Makanya dalam surat lamaran pekerjaan itu bahasanya dibuat impresif maksudnya. Tapi sebetulnya tidak perlu seimpresif amat. Maksudnya begini, kita memang butuh itu pekerjaan, tapi tidak kesannya juga kita mengemis.
impresif di sini maksudnya bahasa kita itu memang membutuhkan pekerjaan itu, sehingga orang yang membaca mungkin ini orang memang butuh pekerjaan. Nah, misalnya mohon kiranya Bapak menerima saya untuk bekerja di perusahaan yang Bapak pimpin. Nah, gitu. Ya menarik perhatian lah, menarik simpati lah, menaruh rasa iba lah intinya buat kita. Mohon kiranya Bapak menerima saya untuk bekerja di perusahaan Bapak. Artinya itu sudah menunjukkan impresif juga kok. Oke, berikut dari Afifah Fitriani, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan dihindari dalam surat lamaran pekerjaan. Kalau yang diperhatikan kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Yang dihindari saja mungkin. Yang dihindari itu adalah penggunaan bahasa yang tidak resmi atau bahasa yang tidak sopan atau bahasa yang tidak formal. Kemudian jangan menggunakan tadi impresif itu, maksudnya jangan terlalu juga kita merendahkan diri. Misalnya demikian surat lamaran yang disajikan, mohon kiranya Bapak menerima saya karena saya ini butuh pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Bapak tidak menerima saya bisa mati. Kemudian yang harus dihindari yang lainnya adalah yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan tata bahasa Indonesia. Ikuti ejaan, ikuti aturan, ikuti tata penulisan. Yang dihindari yang lainnya juga terkait lampiran yang akan diajukan di surat lamaran. Misalnya yang Anda lampirkan itu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya dibutuhkan seorang sales misalnya, tapi yang Anda lampirkan tidak ada hubungannya dengan sales. Misalnya yang Anda lampirkan itu keahlian Anda bela diri, juara lomba pencak silat tingkat kecamatan. Nah, tidak ada hubungannya. Kecuali mungkin dibutuhkan seorang satpam, bisa jadi dilampirkan keahlian bela dirinya. Kalau misalnya dibutuhkan seorang penyiar radio, bisa jadi mungkin pernah jadi juara lomba menyanyi tingkat desa, tingkat kecamatan, atau tingkat kamar mandi sekalian. Oke. Yang terakhir, satu lagi ya, kita acak. Oke, dari Salmia. Pertanyaannya, tanggal berapakah masuk sekolah? Suatu pertanyaan yang goblok, dan ini kesannya main-main. Mudah-mudahan Salmia nilainya bagus. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.